yang ada di Kelurahan Sukomulyo ini. Harapannya di acara hari ini segenap masyarakat yang nantinya secara langsung maupun tidak langsung terdampak, baik secara kalau umumnya biasanya itu polusi dan lain sebagainya sebelum proyek kami lakukan. Besar harapannya publikasi ini juga sekaligus sebagai sosialisasi awal bahwasanya kami akan membangun dan sekaligus mohon izin kepada warga sekitar bahwa nanti apabila banyak kendaraan maupun hal-hal yang sekiranya mengganggu aktivitas keseharian Bapak dan Ibu sekalian, rencana kami memang pengembangan daripada yang ada hari ini, yaitu titik lokasinya berada di timur dari perumahan yang saat ini, yaitu rencana Presiden. Rencana ke depan luasnya 2 hektar, kurang lebihnya 2 hektar. Ya, jadi pemberian hunian, penyiapan hunian rumah tinggal bagi masyarakat yang belum mempunyai rumah, ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi mungkin pemerintah sampai saat ini belum mampu menyediakan perumahan untuk masyarakatnya, sehingga bekerja sama dengan pengembang atau PT-PT yang bergerak di bidang penyediaan jasa perumahan. Oleh karena itu, ini juga merupakan program pemerintah. Jadi artinya penyediaan perumahan ini bukan murni hanya tanggung jawab pengembang, tapi juga tanggung jawab pemerintah. Kami dari pemerintah secara umum mendukung rencana kegiatan karena tadi disampaikan Pak Lurah itu bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan perumahan di Kabupaten Lamongan. Namun saya perlu menyampaikan bahwa setiap kegiatan usaha tentunya akan memberikan dampak, baik dampak itu positif maupun negatif. Di dalam konsultasi publik saat ini, nanti konsultan AMDAL harus betul-betul menceritakan kegiatan ini itu seperti apa, kemudian dampak yang ditimbulkan apa saja, mulai dari prakonstruksinya apa, saat konstruksi sampai nanti tahap operasional. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa kenapa pada akhirnya masyarakat diundang dan hadir gitu, karena memang ini kewajiban secara undang-undang. Di PP 22 tahun 2021 disampaikan di pasal 28 bahwa setiap kegiatan usaha yang berdampak besar dan penting, terutama yang wajib menyusun AMDAL, wajib mengikut sertakan masyarakat berdampak, atau dalam hal ini bahasanya adalah pelibatan masyarakat. Dalam forum konsultasi publik ini tentunya nanti di endingnya harus ketemu 3 orang lah minimal, keterwakilan masyarakat yang nantinya ikut mengawal proses AMDAL di kami. Mereka itulah yang pada akhirnya nanti menjadi corong, saran, masukan, tanggapan dari rencana kegiatan ini. Setelah itu untuk dampak kegiatan yang akan ditimbulkan, yaitu ada dampak mulai dari geologi, fisika, dan kimia. Setelah itu biologi, sosial ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Dampak geologi yaitu nanti dari udara, kebisingan, getaran, kualitas dan kuantitas air limbah. Setelah itu air limpasan, limbah B3, serta bangkitan lalu lintas. Untuk biologi yaitu flora dan fauna darat, biota perairan, serta untuk sosial, ekonomi, dan budaya adalah kesempatan bekerja dan peluang berusaha, tingkat pendapatan, serta efek adalah keresahan masyarakat. Untuk kesehatan masyarakat adalah dampak terkait dengan kesehatan masyarakat dan sarana sanitasi. Untuk dampak positif yaitu nantinya akan ada peningkatan pendapatan dan juga terciptanya kesempatan kerja dan peluang berusaha. Untuk dampak negatif yang akan ditimbulkan dari kegiatan pembangunan perumahan yaitu peningkatan limbah padat, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, timbulnya air limpasan, gangguan flora dan fauna darat, penurunan kualitas permukaan, dan peningkatan kebauan. Mungkin sekian gambaran singkat dari rencana kegiatan usaha yang akan menimbulkan dampak, yaitu kegiatan pembangunan
PT Berkah Kencana Properti, di mana nantinya pada saat pembangunan itu kan ada penimbunan. Hendaknya penimbunan itu tidak menjadi konflik. Kita tahu sendiri jalan di Kencana Makmur ini kan masih bergelombang. Pihak pengembang kita harapkan mensosialisasikan kepada sopir-sopir truknya untuk mengurangi kecepatannya, dikarenakan rumah ini sudah dihuni. Ada anak kecil, ditambah lagi beberapa warga yang kemungkinan ada tamunya atau ada mobil di depan rumahnya. Ini sangat membahayakan kalau tidak kita jaga kecepatannya. Ini yang rugi nanti ya warga, ya pengembang juga. Dan saya minta agar ini tidak terjadi konflik kepentingan juga, agar tidak ada warga yang mengatakan bahwasanya pengembang begini, tidak ada juga dari pihak pengembang yang mengatakan warga begini. Untuk pengawasan itu bisa dilimpahkan kepada security, kita manfaatkan itu. Yang kedua, dengan adanya arus keluar masuknya kendaraan, mau tidak mau pasti akan bertemu dengan arus kendaraan warga. Nah, kami di sini juga berharap kepada pengembang jika berkenan untuk mengatur kendaraan yang di depan, utamanya di depan, pada saat keluar dan masuk. Karena apa? Karena di sini kalau pagi atau kadang-kadang siang juga ada, kalau hari Sabtu Minggu itu ibu-ibu atau anak-anak yang keluar masuk juga bawa kendaraan. Nah, yang ketiga, dampak dari adanya truk masuk itu kan otomatis jalan ini kan ada kerusakan berubah. Nah, kami harap pengembang di sini mengawasi hal tersebut, karena dampak dari lubang tersebut itu bisa membahayakan warga juga. Misalnya dari adanya lubang itu tumpahan tanah jatuh dari truk pada saat kering itu mungkin dampaknya kecil sekali, tapi kalau pada saat musim hujan ini licin. Untuk kegiatan pengembangan ini jalan sebelah mana yang mau dipakai? Karena itu berdampak langsung pada warga yang menghuni jalan yang dipakai ini. Yang kedua, itu tadi kan ada dampak negatifnya, itu air limpasan. Nah, itu nanti itu disalurkan ke daerah mana? Lewat daerah mana? Apakah di Hasyim Asyari atau di Wati Hasyim? Karena untuk saat ini ketika hujan aja masih ada limpasan, apalagi kalau ditambahi urukan dengan luasan 2 hektar. Menghindari konflik terkait dengan pembangunan dengan adanya penimbunan, ya nanti kita akan tuangkan Pak dalam yang ada nama dokumen Andalalin Pak. Jadi memang dokumen Andalalin ini nantinya akan mengelola terkait dengan lalu lintas yang akan dilakukan oleh kegiatan pengembangan, yaitu dalam hal truk penimbunan seperti itu Pak. Tapi nanti tetap kita akan tuangkan dalam berita acara Pak. Terkait dengan saran masukannya ini kita akan tetap tuangkan dalam berita acara, dan nantinya tetap kita akan kaji dalam dokumen AMDAL seperti itu Pak. Terus yang kedua yaitu dengan mobilisasi kendaraan untuk terkait mobilitasnya Pak. Nanti mobilitasnya tetap akan kita aturkan Pak. Jadi nanti tetap kita akan aturkan entah itu dalam 1 jam ataupun dalam hal 2 jam sekali seperti itu Pak. Dalam hal mobilitas kendaraan pengurukannya Pak, seperti dalam hal mobilitas pengurukannya nanti kita akan kaji lagi juga dalam dokumennya, dokumen AMDAL, sehingga nantinya pengelolaan yang akan dilakukan tepat sasaran seperti itu Pak. Setelah itu nanti yang lubang ditimbulkan dari kendaraan angkutan material dan juga tumpangan, mungkin kita akan sampaikan Pak dalam pengelolaannya. Mungkin yang pertama bisa menjadi apabila terdapat lubang atau mungkin dalam hal tumpahan ceceran, mungkin dari pihak pengembang melakukan perbaikan seperti itu Pak, atau mungkin juga dalam hal pembersihan
jajaran dari tumpahan material truk seperti itu, Pak? Mungkin setelah pengurukan kita akan lakukan pembenahan gorong-gorong yang ada di Ahmad Dahlan. Jadi nggak sampai ke sana, ke Ahmad Dahlan yang terdampak saja. Gitu. Berarti nanti ke depannya itu Astana itu aksesnya tetap Ahmad Dahlan. Sama Pak, aksesnya Ahmad Dahlan. Soalnya kan ke depannya nanti kan dua lingkungan yang berbeda. Maksudnya gitu nanti takutnya ya nanti 10 tahun 20 tahun ada geseng karena anggap aja dua kampung yang berbeda lah, istilahnya gitu. Kalau memang ya memang tadi dengan matur kalau memang ini tuh satu anak kandung lah, istilahnya anak kandung, tapi kita nggak tahu ke depannya. Saya usul barangkali nanti ada ide atau ya sejalannya waktu bisa digunakan akses tersendiri. Jadi itu sebenarnya eksklusif untuk perumahan itu tadi sendiri. Ya Astana sendiri maksudnya, karena memang kan beda jeneng. Nah takutnya nantinya gesreknya seperti itu. Apalagi tadi yang dimaksudkan adalah di jalan sini kan memang masih pembangunan dan lain sebagainya. Banyak resiko yang akan terjadi seperti jalannya yang akan gampang rusak dan lain sebagainya karena masih di paving aja. Harusnya kan memang harus dirapat beton kalau memang ada truk dengan muatan yang seperti itu. Jadi kalau akan jangka panjangnya juga nanti akan fasenya yang di daerah sini yang menjadi jalan utama dari Astana juga akan berubah nantinya. Jadi termasuk jalannya, termasuk gotnya. Kalau seumpama got saya itu yang cuman box covernya itu istilahnya cuma polong-polong, ukurannya berarti yang di sini juga harus besar karena menampung dari sana ke sini, kemudian dari rumah saya yang pojokan situ juga ke sini. Karena saya juga nggak mau kejadian yang kemarin. Saya belum lama di sini, kemarin banjir tuh ternyata airnya nggak bisa keluar langsung di sini. Istilahnya yang dari dalam itu sudah besar langsung nyut jret nih, macet di sana. Nah ini yang saya nggak mau, akhirnya kita yang penduduk yang sudah lama di sini akhirnya gundel. Saya mencegah seperti itu karena bukan cuma 1-2 orang penduduk yang lama di sini kan juga sudah sekitar 150 ya Mbak. 150 orang yang di sini, belum lagi nanti kalau ketambahan berarti kan amdalnya memang harus benar-benar jelas. Ya itu tadi, karena kita jadi juga dekat dengan pasar yang punya limbah itu juga kan memang harus dipikirkan ya barangkali nanti seiring berjalannya waktu itu. Oh iya, anak tanah sini sok dituku nek ono iku kok iso dadi damel bune Astana. Amin. Nah, barangkali itu jangka panjangnya itu saja sih kalau masukan dari saya. Terkait dengan kekhawatiran dan keraguan dari masyarakat ini, saya memahami. Ya. Akan tetapi perlu kita ingat bahwasanya fasum yang ada ini nantinya pada saat ada penyerahan PSU ke pemerintah itu sudah barang tentu tanggung jawab dan pemiliknya adalah pemerintah, bukan masyarakat. Ya. Sehingga masyarakat tidak diperkenankan untuk menghaki, ya, menghai dalam itu tidak ada. Itu adalah semuanya pemerintah. Salah satu contoh kasus jenengan ini sama dengan Perumnas Made, ya, Perumnas Made. Di situ ada pengembangan baru di Perumnas Sukomulyo, tapi aksesnya tetap ikut Made. Nah, tidak ada persoalan, tidak ada persoalan. Asalkan kita juga menyadari bahwasanya kita ini makhluk sosial. Kita makhluk sosial, semua wis podo, tonggol potongan podo. Ya. Dan alhamdulillah di Perumnas Sukomulyo ternyata ada upaya pemerintah, ada jalan baru, Jalan Soekarno-Hatta. Itu sudah berpuluh-puluh tahun baru terrealisasi jalan baru sehingga wilayah Perumnas Sukomulyo aksesnya tidak ikut di Made. Tapi Made sekarang banyak yang lewat
Perumnas Sukomulyo, dan itu tidak ada masalah Bu. Ya. Dan mudah-mudahan ini nanti Astana ini sama dengan Perumnas Sukomulyo, suatu saat nanti ada akses sendiri, nggak tahu di mana. Biar nanti semuanya tahu, kira-kira berkaitan dengan proses penyerahan PSU-nya ini sudah diserahkan belum ya ke Pemda? Pak Angga, biar semuanya tahu, jadi memang prinsipnya begini, kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh masyarakat ada sinten tadi, ketika misalnya ada gejolak gitu ya, karena akses utamanya adalah Jalan Ahmad Dahlan gitu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya perumahan Kencana Makmur untuk PSU-nya apakah sudah diserahkan belum? Nanti Perkim juga kalau misalnya sudah kan berarti sudah diinventarisasi belum? Nah, kalau belum berarti nanti dalam waktu dekat ya tahun ini ya Pak penyerahan atau bahkan dalam waktu dekat ketika nanti sudah diserahkan otomatis memang Pemda yang punya kewenangan ya dalam artian ketika nanti mau peningkatan kelas jalan dan lain-lain diperbaiki. Namun ketika itikat baik dari Kencana Makmur yang lama ya, itu istilahnya dalam konteks yang sekarang ketika nanti ada kerusakan jalan pada saat mobilisasi peralatan, material dan lain-lain memang harus segera diperbaiki. Karena sekali lagi nanti diambil juga begitu. Karena ini memang bagian meskipun kalau secara apa istilahnya kalau kita melihat dari badan hukumnya berbeda, tapi ini bagian dari lingkup yang harus dikaji juga. Jadi istilahnya ini merupakan bagian yang nantinya kalau misalnya kita melihat pada perencanaan berkaitan dengan drainase dan lain-lain, berarti ini juga integrasi, artinya masuk di dalam proses pengkajian. Prinsipnya begitu. Saya hanya ngasih menambahkan sedikit aja gitu untuk memperkuatkan bangunan perumahan Pak Angga. Kalau hasil rapat kemarin Anda lalui yang kita bahas bersama, pihak pengembang siap Bapak Ibu, maksudnya untuk keluh kesah, menanggapi keluh kesah dari warga Kencana Makmur. Jadi kita sarankan kemarin pada pihak pengembang khususnya Pak Angga itu untuk memasang speed bump ataupun penutupan material pada waktu pengangkutannya, kelas jalannya pun juga Komnas juga kita juga sudah jelaskan di dalam dokumen Anda lalui. Jadi insya Allah nanti kita suruh buatkan untuk kebut, istilahnya bahasa Lamongan itu apa kebut ya, untuk mengatur keluar masuk akses itu. Dan juga kita sarankan kemarin untuk membuat marka untuk keluar masuk kendaraan ketika dari jalan raya masuk ke akses perumahan Kencana Makmur. Dan ada beberapa rambu yang harus dipenuhi oleh pihak pengembang dalam proses prakonstruksi maupun nanti sudah ditetapi. Dan kita coba kemarin pembahasan di Praperda tentang permukiman, tentang pendirian perumahan, itu kalau bisa gang-gangnya namanya itu menyesuaikan lokal. Karena kita kan sering lihat ada gang lavender, jalan apa itu, pokoknya yang aneh-aneh gitu, Bougainville gitu. Itu yang kita kepengen sejarah Lamongan ini juga muncul. Misalnya kalau di sini itu misalnya di Kautan itu nama-nama yang mendekati nama di Kautan itu apa? Pembahasan Raperda kemarin tentang perumahan begitu. Jadi jangan jauh-jauh lah intinya, supaya dekat dengan masyarakat. Ciri khasnya Lamongan juga ada.